Mohon maaf ini, Bro Rudi. Iya. Kalau saya mengatakan bahwa Bapak ini tidak konsisten. Iya. Kenapa? Menurut catatan kami, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, Bro Rudi ini melamar dan melangsungkan akad nikah dengan seorang gadis pujaan yang bernama Intan. Betul? Betul, Ya. betul. Letak ketidakkonsistennya kemudian, 2 bulan kemudian, tepatnya pada Minggu malam, tanggal 23 Agustus 2015 tahun yang sama, bikin pesta pernikahan yang meriah di Hotel Claro dengan seorang gadis bernama Irnawati Astuti. Yang dilamar Intan, yang dinikahi Irnawati. Bagaimana ini? Bapak ini tidak konsisten. Ini luar biasa, Pak. Istri saya itu suka marah sama saya karena acara akad nikah saya lupa, Pak. Yang ingat malah Pak Dirut ini ya, luar biasa datanya ini Pak Direktur Pak Ical. Satu kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bercita-cita, bermimpi selalu dikabulkan. Saya mau cari gadis karena di Lakang itu tidak ada dokter, maka saya bercita-cita cari istri dokter. Nah, Saya mau kawin di usia 33 karena terinspirasi puji-puji kita kepada Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Ya saya mau menikah di usia 33 dan itu saya ucapkan waktu masih SMA, masih kuliah, mahasiswa. Alhamdulillah jadi semua yang saya ucapkan. Makanya bahaya juga kalau kadang-kadang ada saya niatkan selalu jadi. Alhamdulillah itu kesyukuran saya sampai akhirnya saya dipertemukan dari banyak dekat dengan sedikit didik saya dengan wanita. Alhamdulillah dapat jodoh namanya Irnawati Astuti Karengintang. Jadi dia orang Jeneponto, ada Karaina. Jadi itu panggilan. Kalau di Makassar kan ada Pak Daengan. Akhirnya saya nikahi orang Jeneponto, saya juga dikasih Karaeng. Jadi saya ini namanya Rudianto Lalo Karenggasing. oh Karenggasing. Ya. Saya bilang yang penting jangan Karenggata materi patte. Ini tradisi leluhur mungkin, dan saya hormati itu sebagai tradisi orang-orang tua kita dulu yang melestarikan panggilan. Jadi Intang itu nama panggilan Kareng Jenepontonya. Irnawati Astuti Dokter Kareng Intang. Oh, tadi saya kira apa? Saya kira kita berbeda. Yang berbeda. Kira-kira jodohnya di situ. Alhamdulillah perkawinan saya yang sudah berumur kurang lebih 7 tahun sudah diberi amanah Allah Subhanahu wa taala 2 putra, 1 putra dan 1 putri. Bagaimana ketemunya Kareng Intan dengan Karenggasing? Satu sekolah di SMA 3, seorang Rudi sekolah di SMA 6. Kareng Intan kuliah di Fakultas Kedokteran UMI, Rudianto Lalo kuliah di Fakultas Hukum Unhas. Jadi tidak pernah ketemu. Jadi ini memang jodoh ini ya, aduh. Saya juga tidak sangka ternyata jodohku ini. Saya bersahabat dengan namanya teman saya Amirullah Putra yang lagi pacaran sama anaknya Bupati Selayar. Suatu waktu Amirullah Putra ini minta ditemani. Saya tidak mau, pasti saya jadi obat nyamuk ini. Karena dia memelas, ya saya kalau dia memelas, temani Kak Kodong. Wah, saya lulu. Ya udah saya temani. Rupanya yang anak Bupati Selayar ini juga ditemani sama iparnya istri saya. Ipar istri saya ini tidak tahu bawa mobil. Yang bawa mobil itu istri saya yang sekarang. Karengintang ini bawa mobil. Tujuannya dia ke sana hanya menemani juga. Jadi saya menemani, sama-sama menemani. Ketemu pertama kali di situ, ya tukar nomor, menghilang, saling saya mencari. Ya mungkin jatuh pada pandangan pertama. Karena itu juga sesuai karakter yang saya inginkan. Karakter yang saya inginkan itu kalau istri somber yang cerewet. Dapat betul. Makanya saya butuh orang begitu supaya lembaga pengawas, Pak. Jadi kalau istri saya itu lebih-lebih dari KPK, Pak. Pengawasannya melekat sekali. Karena laki-laki kalau nggak diawasi bahaya, Pak. Jadi saya bersyukur karena sesuai dengan karakter yang saya inginkan. Karakter saya berbeda 180 derajat. Saya A, dia B. Saya royal, dia aslinya pelit. Jadi baku dapat ini barang. Itu juga mungkin menjadi jodoh saya dan saya syukuri itu. Dokter Irnawati ini sekarang menjadi dokter pertama di Lakang. Karena kan di Lakang tidak ada dokter. PNS pertama di Lakang juga kakak saya.
Waktu itu saya nikahi memang niatnya karena saya mau ada dokter di Lakang. Jadi ada apa-apa, ada orang Lakang mau sakit, dia tinggal dia yang dihubungi. Alhamdulillah saya dapat itu. Jadi kalau ada orang Lakang sedikit-sedikit sakit, ya istri saya yang saya kontak. Ya, kau pergi besok. Jadi betul-betul membantu juga, apalagi di dunia saya, dunia yang dipilih rakyat ya. Konstituen kita ada sakit, tidak perlu saya datang membesuk karena saya anti medis Pak, anti kedokteran boleh dikata kalau saya. Saya boleh dikata tidak pernah disuntik, jarang disuntik, obat jarang. Makanya saya berpikir karena kurang di situ saya cari dokter. Akhirnya alhamdulillah dapat. Dan Intan sekarang ya suka disibuki sama warga Lakang. Kalau ada apa-apa masuk rumah sakit ya jaringan dokter tidak bisa dipungkiri. Jaringan dokter antar dokter itu solidaritasnya tinggi sekali. Saya sendiri kalau masuk rumah sakit bukan fasilitas ketua DPR yang saya pakai. Saya baru-baru operasi bukan fasilitas ketua DPR, tapi jaringan dokter. Ternyata ya ada kemudahan-kemudahan kelihatannya. Jadi bukan karena ketua DPR-nya, karena istrinya dokter. Jadi kalau saya periksa apa segala macam, ternyata saya tidak dikasih bayar di rumah sakit Stella Maris. Ternyata teman-teman istri. Ada juga gunanya punya istri dokter. Banyak gunanya. Banyak gunanya. Jangan disebut banyak, nanti dia kegeeran. Jadi kita sebut ada juga gunanya punya istri dokter. Panjang umurnya dia menelpon ini. Silakan diterima, tidak apa-apa. Dulu Bro Rudy ini mau pergi main bola, ikut Liga Sepak Bola begitu ya? Ya. Terus kemudian pinjam sepatu itu dari Jepang. Sayang sekali, meskipun sepatu itu membawa seorang Rudy menjadi pemain terbaik pada Liga Sepak Bola pada saat itu, ceritanya menjadi hilang, sama hilangnya sepatu itu karena terlupa di PT-PT. Yang jelas itu sepatu saya ingat Pak, karena sepatu Mizuno, ada sepupu saya baru pulang dari Jepang, banyak oleh-oleh. Salah satunya sepatu itu. Sepatu ini bukan milik saya, kakak saya, tapi sehari-hari saya banyak pakai Pak. Entah kemana hilangnya. Saya memang sejak SMA suka hobi main bola. Sampai masuk UNHAS main bola. Saya tinggalkan olahraga itu ketika saya menjadi aktivis mahasiswa. Ketika sibuk di dunia kemahasiswaan, saya kemudian meninggalkan profesi sebagai pemain bola. Liganya Liga Tarkam Pak, antar kampung saja. Tapi saya pernah dipanggil untuk jadi pemain Porda dulu. Karena bawa juara SMA 6, jadi juara 1 antar SMA Makassar waktu itu. Yang lebih keren karena di final saya kalahkan SMA 2 yang diisi oleh para pemain PSM Junior. Waktu itu PSM Junior Pak, Aswan Asri, Syahrial, kiper. Saya kalahkan itu Pak. Kebetulan waktu itu gol penentunya dari saya, dari di tengah. Tambah adu penaltinya juga penentu saya. Alhamdulillah juara 1 waktu itu. Pas juara 1 hari Senin upacara di sekolah, kita diupacarakan Pak, upacara bendera. Baru kita dipersilakan naik di panggung menerima piala itu. Itu momen yang tidak bisa saya lupakan waktu SMA. Kemudian saya dipanggil untuk ikut seleksi Porda. Selanjutnya tidak ada kelanjutannya waktu itu. Dan sepatu itu hilang. Ada upaya untuk menggantinya? Kalau mengganti saya kira yang punya sepatu juga sudah tua Pak. Seandainya dia masih pemain bola, bolehlah kita ganti. Tunggu dulu, ini banyak sekali cerita dari mana ini? Kenapa ditahu semua ini cerita? Oh, inilah baginda jurnalis untuk investigasi. Bukan hanya sepatu. Soal keberanian seorang Rudy Lallo ketika mahasiswa, berani-beraninya mencicil motor, belum ada penghasilan, sudah cicil motor. Waktu itu kalau tidak salah motornya Suzuki Thunder. Kadang karena mahasiswa belum ada pendapatan, kadang tidak bisa membayar cicilan, terpaksa cicilannya dibayar oleh seorang pria yang bernama Soekarno. Saya kira itu 1 bulan aja dia bayar. Jadi kan keras di Lakang yang saya tadi, jalan kakinya itu. Waktu saya jadi aktivis mahasiswa, saya kan banyak tinggal di luar, di kampus, nginap di rumah teman, nginap di sekretariat organisasi. Akhirnya kan butuh kendaraan. Kebetulan ada rezeki sedikit, tidak bisa langsung beli, ya udah kita cicil dulu. Kebetulan saya alhamdulillah punya mentor, punya guru, kadang-kadang saya dikasih rezeki. Saya boleh dikata murid terakhirnya Profesor almarhum Profesor Ahmad Ali. Prof. Ahmad Ali ketika saya dampingi beliau, temani ke Pajar, temani kemana, saya suka dikasih rezeki oleh beliau. Kadang-kadang kalau dikasih rezeki beliau, simpan, bayar cicilan lagi, bertahan lagi kita. Oh, dari ceritanya tadi cuma 1 kali dibayarkan? Feeling saya 1 kali aja. Tapi ceritanya terbalik. Karena kadang-kadang kan kalau nggak ada cicilan itu kan 2 bulan, Pak. 3 bulan baru ditarik, Pak. Jadi kalau 2 bulan masih bisa lah.
Itu motor itu sekarang terpampang di kediaman kakak saya. Kalau saya ke belakang lihat motor itu, inilah pacar saya, Pak. Jadi pacar saya itu motor itu aja. Karena kita memang alumni pesantren, Pak. Tidak bisa terlalu dekat dengan wanita. Itulah yang saya katakan tadi, pengalaman hidup saya luar biasa. Saya justru dengan segala fasilitas sebagai ketua DPR, rezeki yang diberikan Tuhan. Kadang-kadang ibu saya kalau dia ke kota, mungkin mobil mewah apapun dia tidak akan bisa naik mobil, Pak. Waktu saya pengantin di Karo, dia dari Lakan dibonceng motor aja, Pak. Dia tidak boleh naik mobil karena naik mobil sakit kepalanya, Pak. Dia kayak tersugesti. Jadi saya kadang-kadang kemewahan apapun yang saya raih, misalkan kalau saya mau, itu juga tidak dimati oleh orang tua saya, ibu saya. Jadi kadang-kadang itu kembali lagi, apa sih tujuan kita hidup ini? Ya kalau kebahagiaan kan tidak harus kita punya jabatan, punya uang, apa segala macam. Tergantung cara sudut pandang kita masing-masing. Dan orang Lakan bahagia saja tinggal di situ, Pak. Ibu saya bahagia saja. Dia malah boleh dikata baru 1-2 kali nginap di Rujab, itu pun tidak betah, Pak. Baru 1 hari langsung pulang, Pak. Tidak bisa tidur katanya. Ya orang kampung. Jadi saya kadang-kadang bertanya, waduh, apapun ini nggak dinikmati juga sama ibu kita. Paling yang dia dinikmati kalau dia diajak umroh. Wah iya, cepat ya. Kalau naik haji, naik umroh dia paling cepat. Tapi kalau yang lain tidak ada. Inilah doa orang tua saya. Makanya ibu saya luar biasa doanya. Nggak saya bisa menduduki orang nomor 1 di lembaga kekuasaan legislatif di Kota Makassar. Dan termuda se-Indonesia. Mungkin DPRD kota, mungkin kota kota. Tapi kabupaten mungkin masih banyak yang lebih muda. Sekarang kita masuk pada segmen terakhir. Segmen terakhir ini diisi dengan pertanyaan jebakan. Jadi seorang ketua DPRD Kota Makassar, ini kalau tidak hati-hati bisa terjebak. Ya. Jadi hati-hati menjawab pertanyaan ini. Kita mulai dari tagline, anak gaul atau anak rakyat? Anak rakyat. Kenapa? Anak rakyat itu kembali ke diri saya. Saya merasa, alhamdulillah saya dilahirkan oleh bukan orang tua yang pejabat. Dia hanya level kelurahan kampung. Dia bukan juga orang yang banyak duit, sehingga saya memilih tagline bahwa saya ini rasa-rasanya anak rakyat. Filosofinya saya mengatakan bahwa semua orang bisa ditakdirkan menjadi pemimpin, Pak. Tidak harus dilahirkan dari darah biru. Anak pejabat, anak yang punya uang baru bisa menjadi pemimpin. Saya lah contohnya. Saya bukan anak siapa-siapa. Saya boleh dikata anak orang susah. Bapak saya meninggal di usia SMA. Ibu saya guru ngaji. Tapi saya mampu melanjutkan mimpi dan cita-cita itu. Jadi jangan kita berkecil hati ketika kita ditakdirkan sebagai anak rakyat. Bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Tinggal kita yang memilih. Apakah kita mau bersungguh-sungguh menjadi pemimpin untuk banyak orang, atau mungkin hanya pemimpin di rumah tangga kita. Saya memilih jalan pemimpin bagi banyak orang. Tujuan saya mau berguna bagi banyak orang. Bro, Rudy ini selalu termotivasi dengan filosofi yang pernah dikatakan oleh gubernur kita, Prof. Amiruddin. Itu ada ceritanya. Suatu waktu saya sama guru saya, Profesor Ahmad Ali, Rud, kalau kau mau ketemu Pak Menteri Hukum dan HAM, kau sebut aja namanya Profesor Ahmad Amiruddin. Guru Menteri Hukum itu adalah Kak Mat Talata, Andi Mat Talata. Saya sebut dia Kak Mat. Suatu waktu saya ada kegiatan Ismail di Jakarta. Saya mau temui Pak Menteri Hukum. Dia ada di lantai 7. Saya SMS, masih SMS waktu itu. Izin Kak, menghadap Rudi Lalo, Ketua Ikatan Sesama Mahasiswa Hukum Indonesia, Unhas, Fakultas Hukum. 3 kali saya SMS, tidak digubris, tidak dijawab. SMS keempat, saya kutip pernyataan mantan rektor. Saya ingat ini, pesan Profesor Ahmad Ali. Saya kutip Profesor Ahmad Amiruddin, mantan rektor Unhas. Ketika kau sedang di atas, maka sering-seringlah melihat ke bawah. Karena besok atau lusa pasti kita akan ke bawah. Begitu saya SMS dengan begitu, Pak Menteri langsung saya panggil ke ruangan pribadinya lantai 7. Ini, begitu saya diskusi dengan Pak Menteri mau ngasih sesuatu untuk saya pulang ke Makassar. Mau maaf Pak, saya datang ke sini mau bersilaturahmi, bukan yang lain-lain. Jadi saya tidak diukur juga. Padahal dalam perjalanan kenapa saya ambil tas? Namanya juga mahasiswa. Biasa kalau ke Jakarta kan pasti cari seniornya. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupa. Di situ saya berhadapan berdua dengan Pak Menteri di ruangan pribadi Pak Menteri Hukum. Hanya gara-gara pesan Profesor Ahmad Amiruddin. Ini yang saya kutip ketika saya memimpin sidang pertama sebagai Ketua DPRD di DPRD Makassar. Bahwa jabatan itulah amanah, jangan larut dengan jabatan atau apa. Karena jabatan ini sekaligus bisa membuat kita jatuh. Maka ketika sedang kita berada di jabatan, jangan sombong, seringlah melihat ke bawah. Karena pasti jabatan ini akan meninggalkan kita. Itu persoalan waktu saja. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah
pisang hijau atau es buah? Dua-duanya kalau ini. Ini tidak boleh dua-duanya, harus satu. Ya, pisang hijau. Palu mara atau ikan bakar? Palu mara. Udang atau kepiting? Kepiting. Ini kalau bicara kepiting, keras suaranya. Ya, kepiting. Kepiting lakang, ya. Kepiting lakang. Oh, ini ada catatannya, kepiting lakang. Ya. Dange atau putu? Putu. Cangkir. Putu. Azan atau mengaji? Ya, mengaji. Tapi jujur suka azan saya kalau sholat di masjid di depan. Katanya selalu juara azan. Alhamdulillah. Kalau ada lomba. PSM atau Bayern Munchen? Dua-duanya kan. Level nasional dan level internasional. Oke. Saya penggemar Bayern Munich. Oh, Bayern Munich. Bayern Munchen dan PSM tentu Oh kebanggaan iya, kita. iya. Ini jawabannya bisa diterima kalau... Ini dapat semua idola saya ini. Pertanyaan terakhir, tidak banyak yang lolos dari jebakan ini. Rapang Misona dari Ancila Ricci Ya. atau Larokon Tojeng Mak Kapang Ridwan Sau? Ya, Rapa Misona. Ya, kita musik. Saya juga tidak menyangka bahwa akan larut seperti ini dan luar biasa, karena acara ini ternyata narasumbernya sebelum tampil ternyata dicari dulu rekam jejaknya dari kecil sampai SMA, kuliah. Jadi kita juga kaget, saya kaget juga kenapa bisa data-data saya diketahui oleh moderator tadi. Dan saya kira semua pejabat publik bisa diundang untuk acara ini, bisa dibagus acara ini, dan saya kira acara ini perlu dilanjutkan terus sebagai edukasi kepada masyarakat. Tentu masyarakat pengen tahu bagaimana rekam jejak pemimpin-pemimpin mereka, bagaimana perjuangan dulu waktu dia misalkan masih kecil, SMA, kuliah, dan ini sangat mengedukasi masyarakat kita khususnya di Kota Makassar.